Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Halo sobat Sepatas, welcome to Sepatas Podcast. Sebelum mulai, jangan lupa seperti biasa follow akun sosial media SMPIT Al-Mumtaz supaya kamu bisa dapatkan informasi menarik lainnya. Bersama saya Rudini di program Sepatas Talk. Apa itu Sepatas Talk? Jadi ini video pertama di program Sepatas Talk. Kalau teman-teman lihat video-video di Sepatas Podcast sebelumnya, itu ada tanya Sepatas, kenal lebih dekat, Sepatas berkisah. Nah, video ini kita sedang rekaman namanya Sepatas Talk. Apa sih Sepatas Talk? Sepatas Talk adalah obrolan seputar Sepatas gitu, yang dilakukan oleh guru-guru SMPIT Al-Mumtaz. Jadi kayak ngobrol ringan tentang apa? Tentang isu-isu terkini. Nah, gitu ya. Dan tentunya di Sepatas Talk episode yang keempat ini, teman-teman, episode kelima ini, teman-teman, saya sudah menghadirkan orang penting yang ada di SMPIT Al-Mumtaz. Ya, orang penting kan, teman-teman? Orang penting, dan beliau adalah senior-senior saya di SMPIT Al-Mumtaz, jadi sangat hormat sekali dengan beliau. Langsung saja saya perkenalkan, dari sebelah kanan saya ada Ustadz Haris Taruna SPD. Assalamualaikum Ustadz Haris. Waalaikumsalam. Nah ya, santai aja Ustadz Haris kita. Dan berikutnya ada Ustazah kita, Ustazah Ika Fitrianingsih SPD. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ya, spill dikit gimana rasanya nih diajak untuk podcast bareng nih? Untuk kali kedua tapi masih deg-degan juga. Pernah ya berarti ya? Ya udah pernah. Sebelumnya udah. Pernah ya? Pernah lah ya. Ini pernah. tugas apa kemarin? Tugas coaching. Ya. iya. Saya yang diwawancara juga sama beliau. Oke, jadi teman-teman di program Sepatas Talk ini memang sengaja kita culik beliau-beliau ini ya. Dan ternyata memang penting sekali untuk kita bahas tentang isu terbaru, terkini di SMPIT Al-Mumtaz. Apa itu? Jadi temanya tuh kita buat namanya Menanti Pemimpin Baru Menuju Organisasi Maju. Nah, jadi temanya udah dibuat, jadi udah kebayang kemana arah pembicaraan kita. Dan pas sekali narasumbernya memang kita hadirkan untuk menggali dan membahas apa yang terjadi gitu ya di isu terkini. Nah, kita bisa mulai nih wawancara nih ya. Mudah-mudahan kita bisa santai-santai saja dan memberikan informasi, edukasi kepada yang menonton, yaitu abang kakak, ayah bunda, dan teman-teman SMPIT, anak kita SMPIT Al-Mumtaz. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Oke, ini jawabnya boleh satu persatu gitu ya, atau nanti boleh mewakili karena ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab semuanya juga. Oke, jadi pertanyaan pertama nih, sejak kapan menjadi koordinator organisasi SMPIT Al-Mumtaz? Itu pertanyaan dulu dari mungkin Ustadz Hatta ya, yang mau jawab, atau Ustazah Ika? Saya kali ya. Oke. Ustazah Ika mungkin sekaligus perkenalan diri juga gitu ya, untuk penonton kita. Pertama ditunjuk itu di 2002 ya, Juli. Nah, kan koordinator organisasi itu satu orang sebenarnya. 2022 tuh ya, satu orang. Nah, kemudian karena di Sepatas nih ada 6 organisasi, bahkan pertama kali ditunjuk itu ada 7 barengan dengan pramuka ya kemarinnya. Jadi nggak mungkin dihandle satu orang gitu, tapi tetap koordinatornya hanya satu. Jadi ada tim nanti di situ, dikasih kemarin awalnya cuma 2 orang ya. Oh, total koordinatornya? Di bawahnya koordinatornya 2 orang. Oke, tim lah ya. Ya, tim kayak gitu. Kemudian baru-baru ini nih, semester baru ini, jadi baru jalan 2 bulan itu ditambah, jadi kita ada berlima di organisasi. Jadi kenapa 2 orang yang hadir nih ya? Jadi iya kan, jadi kenapa ini? Disclaimer dulu ya, jadi memang kita mengutus hanya 2 orang saja karena keterbatasan alat, nanti kita beli lagi ya. dan ya 2 orang cukup mewakili lah ya, mudah-mudahan ya gitu ya. Nah, jadi bisa lanjutkan lagi Ustazah Ika. Ya, termasuk Ustadz Hatta ini baru bergabung ya di Juli kemarin. Selamat datang ya. Iya, sebelumnya ada Ustadz Hafil ya. Jadi sebelumnya itu kita ada bertiga, Ustadz Hafil sama Ustazah Tika. Karena ada 6 organisasi, jadi kita mendampingi dua gitu ya, 2 organisasi. Nah, kalau sekarang karena sudah berlima, saya 2 megangnya, yang lainnya satu. Oke, siap. Tapi tetap semua organisasi itu di bawah koordinator lah ya. Oke.
Kalau Ustadz Hatta tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Ika, ini baru ya. Nah, apakah sebelumnya juga pernah jadi koordinator sebelumnya? Boleh diceritakan sedikit? Untuk jadi koordinator di organisasi sih tidak pernah ya. Cuman beberapa kali itu memang sering dilibatkan juga walaupun tidak. Dulu kan tidak resmi ya, ada tim, ada yang bantu ya. Iya. Ada koordinator organisasi, cuman nggak ada timnya. Cuman waktu itu ya inilah sempat misalnya diminta bantu, misalnya kan untuk dampingin anak-anak rapat. Kalau misalnya pada saat itu koordinatornya tidak bisa hadir ya. Itu tapi udah lama ya. Cuman semenjak jadi wali kelas nggak pernah lagi ya. Dan akhirnya di tahun ajaran baru dikasih amanah untuk menjadi salah satu pembina organisasi, yaitu baru juga ya, karena kan kalau yang OSIS itu kan biasa ya, ini kopan. Jadi kopan ada ini dalam gambaran, oh ya udahlah, yang penting nanti coba untuk belajar ya, yang namanya kita belajar kan nggak harus nunggu waktu di sekolah ya, cuman kita harus juga lah belajar gimana untuk mendampingi anak kopan kayak gitu. Dan ayah bunda, abang kakak ini menandakan bahwa memang kita tuh dipacu ya untuk multitasking ya, multi talent ya. Jadi guru-guru SMP Al Mumtaz itu dijejaki oleh berbagai amanah-amanah yang mungkin bidangnya berbeda gitu, tapi alhamdulillah so far bisa melakukannya semampunya lah gitu ya, lakukan yang terbaik itu luar biasa teman-teman ya. Nah, untuk perwakilan dua koordinator Ustadz Hatta dan juga Ustazah Ika, memang kalau boleh di-spill dulu waktu sekolah apakah memang aktif berorganisasi gitu sehingga dipilih oleh pimpinan misalnya untuk diamanahkan sebagai organisasi, atau justru memang pemimpin gitu ya paham sekali tentang organisasi ya? Gimana nih Ustazah Ika nih? Ya, kalau saya sendiri sebenarnya waktu di sekolah nggak terlalu aktif ya, tidak terlalu aktif di organisasi ya, karena memang. Tapi pernah ikut organisasi? Organisasinya waktu di SMA itu pun karya tulis ilmiah ya, karya tulis ilmiah remaja, dan waktu SMP itu tidak bisa berkembang juga ya, karena memang dulu sering sakit-sakitan sehingga dilarang sekali untuk beraktivitas ya. Jadi tahunnya harus belajar kayak gitu. Cuman pada saat kuliah itu yang mulai aktif ya, karena waktu itu udah nggak pada saat SMA itu pun bujuk-bujuk orang tua ya supaya bisa ikut, dan akhirnya izinkan ya, dan akhirnya berkembangnya di kuliah ya. Jadi pada saat kuliah itu memang aktif di dalam organisasi, karena pun dulu memang ini sih harus aktif juga ya di organisasi di kampus, karena waktu itu saya dengan abang saya tinggal, jadi harus saya diantar jam 6 pagi itu udah masuk kuliah, dan biasanya dijemput itu jam 9 malam. Jadi sambil nunggu dari kuliahnya kan selesai jam 11 atau setengah 12 kayak gitu ya. Jadi sambil menunggu itu diajak oleh senior untuk ikut di organisasi, dan akhirnya ikut di situ dan pernah menjadi ketua di kampus kayak gitu. Jadi bisa bilang aktivis ya. Jadi supaya tidak lupa dunia aktivis, maka kita jadi turun gunung gitu kan, membantu adik-adik kita justru yang jadi organisasi. Jadi kayak ingat zaman dulu berarti. Iya, betul. Oke, nah kalau Ustazah Ika juga apakah pernah ikut organisasi dan apakah aktif gitu kan? Kalau dari SMP sih tidak ya, jadi sebenarnya bangga banget gitu ya dengan anak SMP Al Mumtaz yang dari SMP sudah ini kan, karena dulu kita SMP jadi apa ya, gitu. nggak aktif apa-apa. SMA pun itu rohis aja. Atau memang nggak ada organisasinya dulu Ustazah waktu SMP? SMP bisa jadi nggak ada kali ya. Jadi pun kita nggak tercebur di situ gitu. Dan memang belum keluar juga potensinya kali kan. Nah kalau SMA itu emang udah ada, rohisnya ada. Jadi tapi tergabung rohis pun ya ala-ala gitu-gitu doang gitu kan. Nah cuman mulainya itu di kampus ya. Kampus. Jadi kalau di kampus itu memang ya ketemu kali ya, biasanya ketemu di situ gitu kan. Dalam satu periode itu bisa diamanahkan 2-3 organisasi sekaligus. Cuman kan beda dong kita menjalankan dengan kita membina gitu ya. Jadi ketika membina anak-anak juga tetap belajar dari nol lagi. Iya. Oke. Jadi memang luar biasa ya. Jadi backgroundnya jelas bahwa beliau pernah punya pengalaman organisasi, walaupun memang mekarnya tuh pas kampus ya. Tapi kalau anak-anak kita justru mudah-mudahan mekarnya pas SMP. Ya, jadi keren banget ya. Sudah keren banget gitu. Jadi oke. Nah, tapi sedikit juga sebelum kita bahas lebih serius lagi, kan Ustazah udah masuk dunia kerja, kemudian udah dewasa juga, udah ikut pengalaman organisasi. Nah, kenapa
apakah yang membentuk ustaz-ustazah sekarang ini gitu kan, baik karakter, pemikiran segala macam itu apakah juga dipengaruhi oleh kita mengikuti organisasi, keterampilan segala macam? Boleh disampaikan kepada siswa kita yang mungkin akan ikut organisasi gitu. Kenapa penting kita berorganisasi gitu? Ya, kalau organisasi itu memang sangat penting juga ya, karena disitulah kita bisa melatih misalnya kita yang mempunyai emosi yang tinggi gitu ya, pada saat organisasi kan pasti mau tidak mau kita harus bekerja sama, yang dimana ego kita pun harus direndahkan ya, ditinggalkan kayak gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa membentuk karakter kita lah ya, menjadi karakter yang lebih baik juga gitu ya, dan bisa meredam yang hal-hal yang negatif menjadi ke arah yang positif kayak gitu, yang istilahnya karakter yang kurang baik itu bisa kita tahan ya, jadinya kita tahan dan kita dapatkan, dan kita banyak belajar ya. Yang paling terpenting adalah pengalaman, karena pengalaman itu tidak bisa dibeli ya, kata orang ya. Kalau yang lain kan bisa dibeli, kalau pengalaman itu tidak bisa dibeli. Jadi gimana ya, banyak hal lah yang kita dapatkan di situ, melatih skill kita. Kemudian yang awalnya saya dulu pendiam banget, setelah ikut di organisasi itu berani untuk tampil di depan gitu ya. Kemudian berani untuk bernegosiasi dengan orang yang sebelumnya waktu SMP SMA ya introvert banget kalau saya kayak gitu. Oke. Jadi boleh dibilang yang membentuk hari ini seorang Haris Taruna, Ustadz Haris Taruna ini adalah salah satunya digembleng oleh organisasi ya. Iya. Ustadz Haris Taruna ya. Oke. Kayaknya udah dijawab semua nampaknya. Jadi Ika tambahin kenapa mengikuti organisasi penting sesuai dengan pengalaman yang dirasakan. Memang penting banget sih ya, tadi itu terkait dengan pengalaman-pengalaman yang rasanya relate banget dengan kehidupan nyata, kebanding dengan kita duduk di bangku kuliah lah terakhir gitu ya, kalau pendidikan terakhir kan kuliah nih gitu kan. Jadi emang pengalaman-pengalaman yang kita dapat ketika berorganisasi itu yang lebih membantu gitu, baik di dunia kerja gitu kan, yang baik di dunia sosialisasi dengan orang lain misalnya kayak gitu. Ini memang sangat-sangat relate gitu. Bukan berarti akademik nggak penting ya, cuman peran porsinya lah mungkin berbeda. Ya kan ya, misalnya kita sekarang di dunia kerja ya harus punya keterampilan manajemen keuangan ya, itu bisa kita dapatkan berpengalaman ketika berorganisasi menjadi bendahara misalnya ya, atau manajemen hidup gitu ya, manajemen keseharian ketika kita di organisasi memanajemen acara atau kegiatan dan yang lainnya lah ya. Jadi memang banyak skill gitu ya yang bisa didapatkan dari pengalaman-pengalaman berorganisasi. Oke, jadi kalau ada yang mengatakan organisasi versus akademik gitu ya. Nah, gimana sebenarnya untuk menjawab gitu kan? Organisasi itu ganggu kok sekolah, ganggu pekerjaan segala macam atau apapun gitu. Gimana tuh? Memang faktanya gitu kah? Kalau saya pribadi ya, namanya kalau kita sudah terjun ke organisasi pasti kita harus pandai memanajemen waktu. Jadi balik lagi ke orangnya. Jadi tapi kalau saya lihat sih kebanyakan ya, waktu dulu ya ditawarin jadi dapat untuk beasiswa gitu ya, ternyata ada yang tidak tertulis di situ, Ustadz Rudi. Jadi ternyata pada saat saya dipanggil sekpo gitu ya, saya udah yakin nih tidak bakalan bisa ya, kalau dari nilai itu ya urutannya yang diambil cuma 3 orang, cuma saya peringkat keempat gitu ya, kalau dinilai akademik kayak gitu ya. Cuman ternyata waktu sekpronya manggil, ternyata ada aturan tidak tertulis, itu harus aktif di organisasi. Jadi kayak gitu ya, jadi nilai plusnya di situ ya? Iya, nilai plusnya di situ jadinya, karena memang menurut saya ya tidak ada masalah ketika kita mau berorganisasi dan akademik itu bisa sejalan dengan sejalan lah ya, antara akademik dengan organisasi kayak gitu. Sama-sama penting ya, kita bisa manajemen waktu di kuliah kita, kemudian kita bisa melatih skill kita lah di organisasi kayak gitu. Kalau Ustazah Ika, apakah pernah juga dengar anggapan-anggapan gitu kan bahwa udahlah organisasi itu seringkali menghambat akademik kita gitu? Sering sih ya, bahkan di Sepatas pun terkadang ada juga beberapa anak gitu ya, yang kalau kita ajak, ayo dong gabung gitu kan ke organisasi ya, mereka beralasan seperti itu. Tapi nggak bisa juga kita langsung patahkan ya gitu kan, karena kan sudut pandang orang beda-beda gitu ya. Cuma ya pelan-pelan gitu. Karena pun akademik itu ya dipengaruhi juga oleh organisasi ya. Maksudnya perkembangan akademik kita. Karena akademik itu bukan hanya angka
nilai gitu ya, nilai angka. Bahwa ketika ada kasus misalnya dia aktif organisasi tapi yang akademiknya nggak diurus, nggak serius, berarti itu apa istilahnya? Apakah itu kembali ke manajemennya ya, biasanya yang begitu bukan salah organisasinya ya, berarti? bisa jadi yang begitu pun di organisasinya dia belum selesai belum gitu ya, aktif, nggak gitu. termanajemen juga di organisasinya, makanya di akademiknya begitu. Karena seharusnya kalau organisasinya termanajemen ini, akademinya juga harus termanajemen gitu ya. Betul. kan gitu kan, dia kan berhubungan. Dan organisasi yang baik itu justru malah mengajak anggota organisasinya untuk fokus ke akademik juga kan? Oke, jadi untuk informasi juga nih ya Bang Kakak ya Bunda serta peserta didik kita bahwa memang rata-rata mayoritas guru-guru kita tuh organisasi. Organisatoris gitu ya. Organisatoris, aktivis Banget gitu ya. Jadi memang salah satu keunggulannya itu. Jadi luar biasa gitu. Ada juga Pak Imam Bukhori gitu kan. Halo Pak Imam. Nah, beliau organisasi aktivis juga. Itu juga senior di kampus itu. Senior kita semua gitu. Betul. Oke, itu kita bahas secara umum dari Ustazah ya untuk edukasi. Nah, sekarang kita langsung bahas isu-isu terkini yang ada di SMP IT Al-Mumtaz. Saya mulai dari pertanyaan tentang organisasi apa yang ada di SMP IT Al-Mumtaz. Boleh disebutin dan itu organisasinya fokusnya kemana gitu? Silakan, siapa yang mau jawab? Sambil ya. Jadi di SMP IT Al-Mumtaz ada 6 organisasi. Yang pertama itu MPS, itu Majelis Permusyawaratan Siswa. Jadi kalau ala-ala negara itu kayak MPR-nya lah ya, gitu kan ya. Jadi paling tinggi Ustazah? Seharusnya ya paling tinggi gitu ya. Tapi kalau di ADRT itu mereka nggak ada yang nggak ada kewenangan gitu. Oke. Cuman kalau dari segi wewenang gitu ya ada. Oke. Ada peringkatnya. Nah, kemudian ada OSIS yang seperti biasa lah ya, dimanapun ada OSIS, kemudian ROHIS, ada juga PMR Parlemen Remaja di Kesehatan ya. Kemudian ada PKS. PKS ini patroli keamanan sekolah gitu ya. Jadi harus diklirkan ya, patroli keamanan Iya, sekolah. patroli keamanan sekolah. Kerjanya apa tuh Ustaz? Itu dari segi nama kita jelas tahu ya, pengamanan gitu ya. Jadi misalnya terkait ada kegiatan, nah mereka juga turun tuh ikut membantu gitu, pempolisian, pengamanan lah ya. Apalagi daerah kita yang itulah ya. Iya, betul. Seharusnya PKS itu juga membantu dalam lalu lintas ya, pergi sekolah dan pulang sekolah kayak gitu. Sama halnya dengan PMR di bidang kesehatan, mereka di bidang keamanan. Oke. Kemudian yang terakhir yang mungkin jarang ada gitu kan di sekolah lain yang Ustadz Hatta pembinanya adalah Kopan. Kopan ya. Kopan itu Komunitas Pelajar Anti Narkoba. Udah sangat itu ya, berarti udah dari awal ya ditanamkan ya. Itu ada 6 ya. Ada 6. Oke. Jadi sudah disampaikan tadi, dan apakah secara umum organisasi ini yang udah berjalan bertahun-tahun mungkin, apakah sejauh ini efektif gitu dan memberikan kontribusi untuk sekolah sejauh ini? Ya. Dari Ustaz Hatta gimana? Kalau tanggapannya ya terkait atau masih ada yang perlu diperbaiki? Sejauh ini ya sudah sangat efektif ya. Karena pun kita di sini bisa mengembangkan kepemimpinan anak-anak ya. Karena memang sesuai dengan hashtag kita, sekolahnya para pemimpin, yang sehingga dengan adanya organisasi ini sangat efektif sekali kita ya. Dan itu tadi yang dikatakan di awal oleh Ustazah Ika tadi ya, bahwa kita dulu waktu sekolah nggak jadi apa-apa gitu ya, sedangkan mereka di sini waktu SMP itu sudah langsung ya gitu ya, langsung terjun, dan kebanyakan kita cuma mendampingi ya untuk segala ide segala macam itu. Istilahnya jiwa kepemimpinan mereka itu muncul dengan sendirinya. Kemudian mereka diajarkan juga membuat program kerja, menjalankannya, dan itulah yang istilahnya pada saat dia SMP nanti ini udah ada punya modal nih. Punya modal, ternyata pada saat memanajemen suatu acara itu gini loh caranya, karena mereka tadi mendapatkan pengalaman dari sekolah. Dan sejauh ini ya saya menganggapnya itu sangat penting sekali, karena memang sangat berkontribusi ya. Jadi itu untuk dari sisi siswanya ya. Iya, kalau dari sisi siswanya. Sekolahnya, apakah memang program-programnya tuh berjalan gitu kan, sehingga sekolah dibantu oleh adanya organisasi itu. Misal kalau sekolah ngadakan event gitu ya, mereka apakah memang diikut sertakan segala macam gitu, Ustaz? Sangat lah ya, sangat sih. Jadi bukan sekedar nama. Bukan ya, betul. Dia mau itu ya terlibat gitu contoh ya. Misalnya kegiatan ROHIS ya, sekolah-sekolah kan pasti juga mengadakan kegiatan-kegiatan PHBI gitu ya. Betul. Nah, itu sangat terbantu kan tuh dengan adanya ROHIS gitu. Itu juga dengan kegiatan-kegiatan kesiswaan kita ya.
Itu juga biasa tuh anak OSIS kayak gitu. Apalagi kalau kesehatan, keamanan itu juga sangat membantu lah ya. Kalau kesehatan kan kita dari tenaga gurunya paling satu orang doang yang punya keahlian di bidang itu, sedangkan anak-anak itu ada pelatihannya gitu. Jadi bisa lah ya efektif gitu membantu kelancaran kegiatan sekolah. Tapi menurut saya terlepas dari kontribusi ya, terlepas dari itu tuh mereka mau nih berkumpul di sebuah organisasi itu sudah sangat membantu sekolah ya sebenarnya gitu. Jadi kontribusi itu bonus ya? Iya gitu, kontribusi itu bonus. Kan ketika mereka aktif di organisasi, mereka aktif juga di kelasnya. Mudah diajak berkomunikasi ya. Terbiasa rapat, terbiasa bermusyawarah. Jadi ketika diajak komunikasi di pembelajaran misalnya atau tugas-tugas yang harus pakai presentasi, itu sangat terbantukan jadinya gurunya. Oke, menarik ya apa yang disampaikan oleh dua narasumber saya ini, dan kita akan bahas tentang apa yang terjadi akhir-akhir ini terkait dengan organisasi. Tapi sebelum membahas ke arah sana, kan ada yang pengurus yang udah berjalan yang akan mengakhiri ya. Nah, saya mau challenge nih, kalau berani nih, gitu kan. Apa yang bisa dinilai kinerja dari pengurus yang akan demisioner gitu kan? Secara umum aja. Gitu kan, apa yang perlu diperbaiki, kalau boleh dikasih angka berapa gitu kan. Tentu ini tujuannya untuk membangun dan memang harapannya untuk organisasi kita lebih baik gitu ya. Nah, boleh silakan berikan penilaian ataupun kinerja sejauh ini yang dilakukan oleh anak-anak kita gitu. Ustazah Ika mungkin silakan. Pakai angka ya? Bebas kalau berani, kalau mau. Tadi tuh kembali ke kekaguman kita sebenarnya ya. Jadi nggak lihat itunya ya. Ya kalau kita bandingkan dengan kitanya ketika SMP tahu apa sih gitu ya. Jadi kalau anak sekarang udah keren banget gitu. Mereka udah bisa bikin proposal kegiatan gitu ya. Mereka ngelobi sana sini terus mereka bisa melaksanakan kegiatannya itu, merancang acaranya dan seterusnya gitu ya. Mereka bisa audiensi kalau anak Kopan ya, Sanhatta ya. Betul. Mereka audiensi ke BNN gitu ya. Nah itu kalau kita lakukannya ketika di kampus gitu. Ini anak SMP udah ke BNN, kemudian udah ke puskesmas, ketemu dengan tokoh-tokoh di situ gitu kan. Nah itu udah keren banget sebenarnya kayak gitu. Dan mereka ya 100 sih di peran masing-masing gitu ya. Sebenarnya jadi terlepas dari kita selalu evaluasi gitu kan. Ada hal yang perlu diperbaiki. Ada memang, tapi tetap kita bangga banget gitu dengan mereka. Luar biasa nih pembinanya. Oke, kalau Ustaz Atta ada tambahan? Ya sama ya, sebenarnya sangat bangga sekali dengan mereka. Dan mereka itu sebenarnya udah keren banget ya, keren banget. Kemudian udah, pokoknya di dalam SMP ini sempurna lah ya. Jadi istilahnya walaupun dievaluasi ya, ada evaluasinya, cuma mereka tuh bisa sendiri ya, Ustaz ya. Bisa sendiri, misalnya ada evaluasinya kemarin gini nih, pada saat kegiatan berikutnya itu mereka udah bisa belajar dari itu, dan mereka pun sudah bisa menyampaikan ya, misalnya mereka sendiri yang mengevaluasi gitu, cuma pembina ya, cuma mendampingi banget gitu ya, dan segala acara segala macam itu kita nggak ada ikut campur tangan, jadi mereka yang memang betul-betul ini ya, makanya kalian terbaik lah mereka kayak gitu. Ini luar biasa pembinanya ya, mengayomi sekali. Tadi sudah di-spill angkanya itu 100% di bidangnya masing-masing gitu ya, jadi betul. Tinggi banget ya. Jadi selamat nih buat pengurus kita yang sudah melakukan hal-hal yang baik lah ya, dan semoga menjadi amal jariahnya. Oke, abang kakak dan ayah bunda serta siswa-siswi SMPT Al-Mumtaz, tadi kita udah ngobrol banyak, dan sekarang kita masuk ke isu terkini nih. Jadi nampaknya SMPT Al-Mumtaz sekarang sedang menjalani apa ya, saya bisa sebut pesta demokrasi ya, yaitu bahasanya agak keren nih, sirkulasi kepemimpinan. Jadi sirkulasi kepemimpinan atau juga kepengurusan dalam organisasi. Jadi alhamdulillah apa ya, ini tahunan atau apa? Tahunan lah ya. Periode lah ya, semester. Nah, kalau boleh dijelaskan sedikit kepada penonton kita, seperti apa sih mekanisme pergantian kepengurusan, kepemimpinan begitu ya? Dan kita sekarang nih sebenarnya udah masuk apa nih tahapannya gitu? Ya, jadi yang sudah berjalan itu seperti apa yang terbaru gitu? Bisa dijelaskan dari Ustazah Ika mungkin? Ya, sekarang kita sedang pemira ya, namanya Kodes Patas ini. Pemira itu pemilu raya, pemilihan umum rame-rame lah gitu ya. Nah ini programnya MPS. Majelis Permusyawaratan Siswa ya, komisi pengurusan
Komisi Pemilihan Umum Iya ya, sekolah. iya gitu. Jadi mereka KPUS. membentuk KPUS. KPUS. Jadi kita bikin seminiatur mungkin real life gitu ya. Jadi Ala-ala gitu kan ya, ala-ala pemilu. Jadi ada KPUS-nya, kemudian KPUS nanti yang akan merancang dari mulai timeline-nya. Jadi kemarin kita sudah melaksanakan pendaftarannya calon ketua organisasi gitu ya. Mereka mendaftarkan diri, kemudian membuat visi misi, membuat rancangan program kerja, Oke. gitu. Kemudian setelah itu mereka diwawancara Ya, diwawancara. untuk kesiapannya itu. Jadi tadi pemilihan Itu ataupun pendaftaran dulu nih, Jadi pendaftaran anak-anak bisa yang dibilang mendaftar. calon kandidasi dulu ya. Ya. Nah, itu apakah daftar sendiri atau memang kita tunjuk atau gimana nih? Daftar sendiri Oh, itu, luar biasa gitu. nih. Jadi dari anaknya sendiri ya. Iya, itu pun kita bilangnya bikin visi misi ya gitu ya. Oke. Kita mikirnya sederhana aja lah gitu. Tapi ternyata hasilnya luar biasa gitu loh. Anak-anak padahal baru nih kan baru. Makanya ketika mereka berani mendaftar kan kita udah bangga banget gitu loh. Ya belum sampai kemana-mana nih kan baru Ya. mendaftar aja, wah keren banget nih gitu. Nah setelah mendaftar tuh mereka diseleksi, itulah seleksinya adalah tahap wawancara. Oh, karena Tahap kalau pemberkasan ada kebanyakan juga. daftar itu berarti diseleksi lagi ya? Iya, seleksinya Oke. ada berkas ya. Oh. Memang ala-ala Betul. bener-bener gitu ya pemilu Sama ya. kayak pemilu sekarang juga mungkin masih daftar. Tahap pemberkasan gitu ya. Iya, tadi. Nah, itu kan ada pemberkasannya Oke, terkait oke. izin orang tua juga penting ya. Kita minta di awal gitu kan, dukungan dari pembina BPI-nya, dukungan dari wali kelasnya, Oh. itu kita minta tuh berkasnya. Dan itu udah lewat ya? Itu sudah lewat. Sampai kemudian tahap wawancara juga sudah lewat. Oh, oke. Setelah wawancara itu mereka ada pemilihan nomor urut, gitu. Hmm. cabut undi Iya. nomor urut. Ya keren kan ya? Untuk kampanye berarti ya? Iya, Iya. jadi Pilih nomor sekian. gitu. Jadi ada nomor urutnya. Itu semua dilaksanakan oleh KPUS itu bersama MPS gitu. Setelah itu ada masa kampanye ya. Mereka bikin flyer-flyer Nah, gimana? Bentuk kampanyenya itu apa? Apa yang boleh, apa yang tidak boleh, dan apa yang dilakukan mahasiswa? Kampanye ya kampanye visi misi ya, Ya, via kampanye medsos visi-misi. gitu. Di medsos. Oh, di medsos. Kemudian di flyer Itu juga keren banget tuh. flyer, Mereka ya? bisa bikin flyer sendiri. Oh, buat Kita flyer. nggak ada campur tangan gitu Iya. ya. Kemudian mereka ada juga kampanye ke kelas-kelas. Oke, ke kelas-kelas juga. Nah, itu juga poin plus lah ya. Mereka bisa ngomong di depan kelas nih pertama gitu, di depan kelas terus di semua kelas gitu. Setelah kampanye itu ada Debat. yang baru kemarin ya, Iya. debat Oh, kandidat. iya, Nah, itu mantap. keren, semakin keren lagi di depan seluruh siswa Jadi memang dan yang diuji guru. itu pikirannya ya, idenya gitu ya. Iya. Iya, betul. Tapi bagi saya terlepas dari itu lah ya. Iya. Mereka bisa berkomunikasi di depan. Dan berhasil melewati mekanisme itu. Iya. Benar itu. Oke. Kan takut debat ngomong sama orang mundurin diri Ya misalnya. betul. Ada yang kayak gitu. Nggak ada yang kayak gitu ya mereka, masya Allah lah pokoknya ya. Keren, pokoknya intinya mereka keren banget. Nah, jadi kalau boleh disinggung terkait debat itu gimana? Ustazah kan ada hadir ya langsung ya. Itu Iya. gimana tuh dinamikanya, perdebatannya gitu? Ya, kalau ngeliat dari debatnya ya, itu sangat luar biasa sekali. Yang dimana mereka itu sebenarnya grogi banget katanya ya, di belakang itu grogi banget, tapi pada saat di depan Di itu depannya. sangat luar biasa sekali mereka kayak gitu ya, walaupun di hadapan langsung ya dari seluruh siswa dengan plus ustazahnya. Biasanya kan ustazahnya dikit yang nontonnya, ini lumayan rame gitu ya, lumayan rame, dan ternyata alhamdulillah ya mereka sangat keren sekali bisa menjawab lah ya, menjawab semua pertanyaan apa yang disampaikan oleh audien Audiens. itu, mereka bisa menjawabnya walaupun ya itu ya udah berani ya, pokoknya udah berani tampil di depan itu udah keren banget kayak gitu. Luar biasa ya. Oke. Nah, berarti sekarang terhitung podcast kita dibuat ini udah sejauh mana nih tahapannya? Apakah Oh, sekarang sudah pemilihan ya. Tadi Pemilihan, pagi ini tadi. baru Ya, pemilihan. jadi ya. Voting Jadi udah gitu. pemungutan suara ya. Pemungutan suara. Kita tadi Gimana ada tuh sistemnya pemungutan suara di kita nih? kita ada 15 TPS ya. Ya ada 15 TPS. 15 TPS ya. Kita buat Siapa TPS-nya per koordinator saksinya kelas. Saksinya ada wali kelas. Oke. Ada wali kelas, kemudian penjaga penyelenggara lah per kelas itu ada KPUS Petugasnya ya. penanggung jawabnya, dari KPUS-nya. Mm-mm. Gitu. Kita Jadi- pakai online, Oh, pakai di online. form. Jadi sebenarnya udah ketemu nih pemenangnya ya yang terpilih. Insya Allah besok kita rilis. Iya. Jangan dibocorin atau mau Iya, dulu? betul. Jangan dong, jangan di-spill Kita dong. sesuai dengan ini ya. Dengan timeline-nya. yang sudah dibuat anak-anak. PPS kayak gitu. Iya. Dan tadi apakah lancar situasinya pemilihan itu? Alhamdulillah sih ya, lancar sih ya. Alhamdulillah lancar, dan
Emang sih ini baru pertama kali, terutama yang kelas 7 ya, kalau kelas 8 dengan 9 itu kan Sudah baru ya. pernah Dan ya. kelas 7 itu mereka pada tadi mau ngintip-ngintip gitu ya. Jadi kita bilang, oh ini rahasia nih, harus duduk dulu di Iya. tempat gitu. Antusias sih mereka ya untuk kelas 7 dan pengalaman pertama lah untuk mereka ya langsung memilih, karena di SD itu kan tidak ada yang kayak gitu ya. Jadi alhamdulillah lancar tadi, tidak ada terkendala apapun itu. Nah, terkena ada sajadah fajar. serangan fajar gitu ya. Sajadah fajar. Sajadah fajar tuh salah satu komunitas yang biasa tiap Ya. subuh. Maaf ya, bukan sajadah fajar, serangan fajar. Nggak ada ya? Serangan fajar. Kasih uang, suruh Nggak ada Nggak lah ya. Kalau dari kan kita katanya ngeliat- ala-ala pemilu beneran kan katanya? Iya. Iya betul sih, iya betul. Anak-anak pemilu. Jadi kita sampai bilang, oh KPUS ini harus netral, ya gitu, nggak boleh ikut kampanye. Kemudian di masa tenang kemarin, anak-anak harus nyabutin flyer kampanye. Oh. Saya pikir itu keren banget gitu Keren ya. banget, keren Mereka banget. bisa mengikuti alurnya kayak gitu dengan benar. Iya. Bayangan saya di balik mereka yang keren banget tuh ada pembina koordinatornya yang keren. Ustadz Haris, Ustazah Ika, Ustazah Tika, dan juga Ustadz Hafil ya. Masya Allah. Nah, kita coba sedikit, walaupun mungkin terhitung podcast ini dibuat sudah ada pemungutan suara dan bahkan sudah ada pemimpinnya gitu ya, tapi belum diumumkan. Tapi untuk kita apresiasi lah mereka yang sudah mencalonkan diri. Sebenarnya bagaimana sih Ustadz Ustazah melihat kualitas gitu dari calon-calon kandidat kita yang lagi berkompetisi gitu kan di organisasi. Mungkin tadi pada saat debatnya, kemudian kesungguhan mereka dalam mencalonkan diri. Sekali lagi boleh ditekankan bagaimana Ustadz Ustazah melihat sosok mereka nih dari kesungguhan antusiasmenya. Silakan, siapa dulu yang mau jawab nih? Ustadz Oke. Hatta dulu ya. Boleh. Silakan. Ustadz. Boleh. Kalau melihat ya dari kandidat ini, ya mereka itu sangat luar biasa Semua organisasi sekali. ya. Ya, semua organisasi ya. Ada yang dulunya kita anggap dia pendiam, tapi tiba-tiba berani maju gitu ya. Dan pada saat Kaget juga gitu kaget ya. kaget Pas gitu ya. pendaftaran itu. Pendaftaran kaget gitu ya. Dan akhirnya mereka bisa menunjukkan itu, karena mereka itu sebenarnya udah punya modal dasar ya. Di public speaking itu sangat bagus sekali. Dan ya kita termasuk juga ya pembina itu melakukan salah satu lah ya yang mewawancari itu kan pembina ya. Iya, Pembina kita dibagi-bagi kemarin ya. Dan itu banyak yang takjub sekali, yang misalnya kita taunya sosok ini kayak gini loh, tapi sekali wawancara atau segala macam itu sangat luar biasa sekali public speakingnya, kemudian keberaniannya, ide-ide mereka, kreativitas mereka itu muncul di situ. Dan saya katakan memang angkatan ini sangat luar biasa sekali. Sangat luar biasa ya. Ada 24 ya paling ramai kayaknya. Calon. Wah. Kayaknya tahun ini yang paling ramai untuk mencalonkan diri ya daripada Iya. tahun-tahun sebelumnya kayak gitu. Jadi memang kalau bisa dibilang mereka nih ada bakat pemimpinnya ya. Iya, ada. Hampir semua ya. Hampir Bahkan hampir semua. sampai kita pikir kita nggak khawatir nih siapapun yang terpilih Iya. gitu ya. Saking bisa semua gitu. Jadi kita tidak khawatir siapapun itu yang terpilih ya bagus gitu. Jadi semuanya. cari yang terbaik dari yang baik ya. Betul. Iya. Bukan cari yang baik dari yang buruk ya. Iya, tidak. Oke, jadi luar biasa. Ustazah Ika ada tambahan mungkin? Ya, satu kata itu menakjubkan sih Iya, ya. betul. Kita tahunya itu ketika diwawancara. Oke. Pas wawancara tuh kan anak-anak kita ajak komunikasi langsung gitu ya terkait pendalaman visi misi yang kita pikir alah ini paling comot-comot nih gitu kan ya biasa lah kan, tapi ternyata tidak gitu, mereka mendalami visi misinya gitu, mengetahui atau menguasai program kerja yang akan mereka lakukan Iya, nantinya. Tunggu anak SMP nih. Itu keren banget sih. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya nih Ustazah. Apa sih harapan dan pesan Ustazah untuk mereka yang sedang berkompetisi gitu ya, berkompetisi menjadi orang nomor 1 di organisasinya masing-masing. Tentu ada yang terpilih, ada yang tidak gitu kan. Bagaimana Ustazah mensupport tentunya yang terpilih gitu kan, dan juga yang tidak terpilih nih gitu kan, jangan surut segala macam. Ini boleh Ustazah? Boleh. Udah dikodain Ustazah. Jadi Oke. hari ini kan pagi ini kan pemilihan Ya. ya. Sebelum tadi itu saya sudah mengkondisikan para calon itu ke 24 calonnya ya. Saya bilang hari ini pemilihan, siapapun nantinya yang terpilih gitu ya. Atau yang tidak terpilih itu bukan berarti gagal, yang terpilih itu bukan berarti lebih baik dari yang lain. Gitu. Mereka mencalonkan aja, mereka bisa sampai ke tahap ini nih udah keren banget. Pun nanti ketika ada yang tidak terpilih, karena namanya kompetisi ya, pasti ada yang terpilih, ada yang tidak. Betul. Gitu. Yang tidak terpilih ya artinya ada peran di lain yang bisa dimaksimalkan. Gitu. Apalagi kan nanti kan setelah ini nih
Jadi setelah pemilihan, kemudian pengumuman, kita langsung perekrutan Perekrutan ya, ya. perekrutan pengurus. Nah, jadi nanti kita akan memilih ketua bidang-bidangnya, gitu kan, sekretaris jenderalnya. Jadi mereka-mereka yang tidak terpilih nih dalam kompetisi kali ini, gitu ya, mereka masih bisa berperan di bidang-bidang itu. Gitu. Oke. Kalau Ustadz Hatta gimana? Ada nggak anak-anak alap? Ustadz Hatta terpilih nggak? Iya, kalau nggak terpilih saya Pasti ini. ada sih ya. Pasti ada, cuman Betul. inilah tadi ya, karena ya namanya mereka kan berusaha nih, udah kampanye, sudah ikhtiar semaksimal mungkin mereka udah gitu ya. optimis ya? Ya, ada palingan semua optimis lah ya, kata-kata optimis ya, walaupun ya pasti tetap ada ya. Kadang-kala dia pasti ada merasa, aduh kayaknya nggak ini nih gitu kan. Kayaknya saingannya lebih berat nih kayak gitu. Tapi harapannya ya tadi ya. Gimana untuk menyemangati mereka nih? Untuk menyemangati mereka tadi, karena tadi mereka punya modal yang bagus ya, dari public speaking, kemudian ide-ide. Pada pede gitu ya, Iya, pede pada semua. pede semua gitu Jadi ya. sesungguhnya mereka ini menang semua ya? Iya, betul. benar. Cuma nanti ya tetap harapannya tetap ya, mereka kalau kita taruh di tempat ketua bidang itu udah keren banget ya kayaknya. Sangat keren sekali lah untuk tahun ini, kandidatnya itu sangat luar biasa sekali. Kita jadi tidak terlalu khawatir tadi ya. Jadi kita udah oke lah. Ekspektasi kita tinggi sih ya sama mereka. Jadi mereka ini pemenang semua, cuman kan kursinya cuma satu. Iya. Nggak bisa Mungkin dibagi-bagi. salah di situ ya. Salah kursinya ternyata ya. Tapi harapannya ya gitu ya, Oke. tetap mereka walaupun tidak terpilih, mereka tetap bisa bergabung lah ya, tetap bergabung. Dan ternyata jawabannya juga begitu Ya, kan ya kemarinnya. begitu. Di wawancara tuh ada Ustadz. Oke. Jadi kita tanya nih kalau udah terpilih nanti gimana. Jadi Oke. di awal sudah emang udah ada pengkondisiannya. Ada Iya, rencana gitu ya. Dan mereka bilang ya tidak ada masalah gitu kan, ya mereka bisa bergabung di kepengurusan. Kepengurusan, ya, Itu gitu. kerennya. Saya juga ada baca tuh kan catatan-catatan siswa, salah satu target dia di SNPTN Mumtaz tuh ada yang mau jadi ketua ini, Iya. ketua ini gitu kan. Nah, jadi ada yang juga pengen jadi pengurus segala macam. Nah, ini untuk periode berapa nih, Ustaz Ustazah? Yang terpilih nih? 2023, 2023-2024. Nah, untuk nantinya pemimpin yang akan terpilih dan nanti juga diikuti pembentukan struktur dan mereka akan bekerja berpengalaman gitu ya. Nah, apa harapan Ustadz Ustazah yang memberi harapan kepada mereka di pundak mereka organisasi mau dibawa kemana organisasi dan apa harapan selaku pembina gitu kan untuk mereka nih supaya organisasi itu lebih hidup lagi, lebih baik lagi gitu kan dan memberi kontribusi untuk sekolah. Silakan dari Ustazah Ika dulu. Kalau saya lebih ke internal dulu ya. Oke. Gitu. Jadi harapannya ketika mereka bergabung nih di organisasi yang pertama kali merasakan manfaatnya adalah mereka sendiri. Oh, oke. Ya, ke internal dulu, ke dalam. Betul. Untuk keluar nanti ya sama-sama belajar gitu, masih bisa dibina kan ya. Dan salah itu tidak ada masalah kalau bagi saya ya. Betul. Salah, gagal, apalagi masih SMP gitu ya. Mereka menghabiskan gagalnya di sini juga udah ya nggak ada masalah gitu, sehingga nanti ketika mungkin di SMA, nanti di perkuliahan mereka udah selesai dengan hal itu. Jadi itu sih harapannya, mereka bisa membuka diri, belajar sama-sama gitu ya. Dan mereka bisa merasakan manfaatnya dulu gitu kebanding kita nih ya. Walaupun ya pasti ada gitu kan kontribusinya ke sekolah. Oke, kalau Ustaz Hatta gimana? Harapannya ya tadi ya Untuk sama mereka sebenarnya. periode 2003-2004. Sebenarnya sama ya, yang paling terpenting adalah mereka udah dikasih kesempatan nih bergabung dengan organisasi ya, harapannya mereka tetap terus belajar ya, terus belajar, mencari pengalaman, kemudian belajar untuk memanajemen diri gitu ya, manajemen diri, itu kemudian manajemen waktu dan lain-lainnya, banyak hal yang bisa mereka dapatkan pada saat di organisasi kayak gitu ya. Dan itu tadi harapannya sehingga nanti itu yang akan menjadi bekal mereka nantinya pada saat di tahap selanjutnya gitu ya. Dan itulah mungkin dengan dia belajar di sini harapannya ya akan menjadi pemimpin di masa depan kayak gitu ya. Amin. Jadi ya kalau bonusnya ya mereka kepengennya harapan kita yang lebih tinggi lagi ya akan menjadi pemimpin ya. Tapi itulah tahapannya di sini dulu lah, harapannya kita itu di internal juga sama, di mana mereka harus bisa belajar dulu lah untuk dirinya dulu ya dengan teman-temannya nanti. Apa kata kalau salah satu kandidat bilang harus berkembang secara secara bersama-sama kayak gitu ya. Jadi ini kekeluargaan sekali ya. Jadi sangat-sangat betul-betul yang menjadi orientasi itu siswanya sendiri yang harus bertumbuh di organisasi itu. Bukan semata-mata kita pengen output dari kerja keras dia, tapi minimal tapi dianya yang harus Sekolah gitu ya. secara pribadi bertumbuh. Jadi bayangan saya itu nggak ada ya sikut-sikutan gitu ya. Di antar calon pemimpin, antar organisasi gitu kan. Jadi kayak tapi sama-sama bersama-sama gitu ya.
Tahun ini nggak ada sama sekali ya? Ya tidak ada, malah Kelas-kelasnya maksudnya malah ini ya kemarin Berarti ada sempat ya tahun kemarin nih. Kalau bilang tahun ini. ada lah ya, Ada gitu kan. dikit-dikit Ya, lah. simpel-simpel lah, ya. Cuman tahun ini malah kemarin Malah mereka mau kolaborasi gitu ya. Bayangkan coba, masa sama-sama ketua kolaborasi kan? Sama-sama kolaborasi, mereka udah bilang mau buat flyer sama-sama nih gitu kan. Itu sangat luar biasa ya. Itu malah melebihi sebenarnya ekspektasi ya. Cukup mereka buat visi-visi itu udah bagus, ternyata mereka langsung mikir kan kolaborasi gitu. Padahal kita nggak ada yang ngarahkan ya sebenarnya untuk kolaborasi gitu ya. Berarti modalnya udah ada nih, Udah. tinggal dijaga nih yang paling penting Iya, nih. betul. Kita berharap sih dengan model kita seperti bersama. itu ya, nanti kedepannya lebih baik gitu ya. Ya lumayan kan nggak ada apa istilahnya ya, sikut-sikutan tadi tuh, Black campaign sensi-sensi itu nggak ada. Black campaign pun Ya ada juga juga nggak ya, ada tahun gitu. Oke. Kemarin juga debatnya itu sehat banget gitu Iya, ya, betul. nggak ada juga tim sukses yang gimana nggak ada gitu. Tapi mereka dukung sehat kayak Wah, gitu. iya. Jadi bisa jadi catatan sejarah yang luar biasa ya, Iya. peristiwa. Semoga menjadi awal yang bagus ya, yang Iya. baik gitu ya. Oke, sebetulnya nih catatan pertanyaan udah habis. Tapi saya mau tanya satu bonus ya, sengaja tidak ditampilkan. Gitu. Boleh nggak Ustazah kasih tips-tips nih untuk bagaimana supaya sukses dalam berorganisasi untuk pemimpinnya maupun juga nanti anggota-anggota yang ya menjadi anggota organisasi itu supaya nanti mereka nggak sia-sia masuk organisasi, kemudian akademiknya juga nanti bagus segala macam. Tips-tips dong apa supaya sukses berorganisasi dan juga akademiknya. Apa nih Ustadz Hatta? Dari siapa dulu deh? Kalau tipsnya mungkin ini ya nanti sebagai pemimpin ya tidak menjadi intinya kalau udah jadi pemimpin itu tidak menjadi bos ya, tapi malah kalau saya mengatakan di kampus itu ya namanya pemimpin itu adalah pelayan umat katanya, pelayan umat ya, karena memang ya dialah yang harus melayani rakyatnya kayak gitu ya, memberikan contoh, kemudian jangan sampai juga ini cuma berharapnya di ketua ya, karena kita tim gitu ya, pengurus pun harus taat juga dengan pemimpin. Oke. Kemudian kalau misalnya ada tips-tipsnya yang paling terpenting ini juga ya, kalau ada masalah atau segala macam itu jangan sampai cuma ditinggalkan gitu ya, tapi harus diomongkan baik-baik ya, diselesaikan baik-baik. Kemudian tadi lah ya, apa lagi ya? Jadi latihan latihan kedisiplinan kedisiplinan. gitu ya. Tipsnya nggak ada sih ya, kunci dari segala hal itu kan disiplin, Oke. kemudian ilmu sih. Iya. Gitu. Nah jadi harapannya Harus belajar ya Ustazah. gitu, harus belajar, banyak baca buku agar mereka selangkah lebih di depan gitu kan dari yang lainnya itu ya, ilmunya harus lebih banyak. Maksudnya bukan ilmu yang harus gimana tidak, Iya. intinya mereka punya wawasan yang luas kayak gitu. Sering bersosialisasi dengan orang-orang. Dan tadi tuh yang paling penting adalah disiplin ya, bisa manajemen waktu, itu juga terkait kedisiplinan kan ya, sehingga nanti akademiknya tidak terganggu, organisasi juga jalan-jalan aja gitu. Oke, itu tipsnya luar biasa, Masya Allah, keren. Dan tapi biasanya ada juga nih nasihat begini yang biasa sering saya dengar ketika sudah menjadi pengurus organisasi, itu artinya mereka tuh bukan orang sembarangan lagi gitu. Iya. Itu gimana maksudnya? Artinya mereka harus jadi teladan atau segala macam. Ini pesan juga untuk anak-anak kita. Gimana nih? Ada satu calon yang menarik kemarin ya, kandidat yang bikin saya speechless gitu ya ketika mau wawancara. Jadi pertanyaannya itu, siapkah Ananda ini menjadi teladan gitu ya? Namanya juga ketua, pemimpin, maka mereka akan menjadi role model gitu ya untuk yang lainnya. Saya bilang siap enggak menjadi teladan bagi yang lain gitu ya, menjaga segala aspek dari hidupnya lah ya, akhlaknya, ibadahnya. Jawabannya begini, Ustazah, bukankah tanpa jadi ketua itu juga wajib gitu? Tanpa jadi ketua itu juga harus. Jadi saya mikir, Masya Allah banget nih gitu kan, pola pikirnya itu sudah keren banget gitu. Iya. Dia berpikir menjadi teladan bagi teman-temannya, kemudian menjaga segala aspek di hidupnya itu, mau ibadah, akhlak, sikap, lisan dan segala macam itu, ya nggak harus di posisi ketua gitu. Dia sebagai apapun itu wajib bagi dirinya. Keren ya. Keren kan ya? Oke. Itu. Kalau Sahata, betul? Ya, memang sih ya, namanya pemimpin itu pasti bakalan, karena dia puncak tertinggi, Iya. itu bakalan Poros ya, jadi poros jadi gitu ya. poros.
sehingga dia akan menjadi pusat perhatian kayak gitu ya, jadi pusat perhatian. Nah, banyak orang ya. karena memang dengan keteladanan itu mereka pasti banyak tertarik ya, apalagi kemarin katanya kelas 7 itu kan agenda LT1 ada yang menuliskan terinspirasi dari salah satu ketua organisasi di periode sebelumnya ini gitu kan. Idolanya kayak gitu ya. Ketua organisasi kemarin itu. Itu sangat luar biasa sekali, artinya memang dengan adanya itu kan artinya bisa menjadi contoh ya, dan ya harus siap lah, namanya pemimpin harus siap menjadi pusat perhatian, harus siap untuk dikritik gitu ya oleh orang-orang gitu. Tapi itulah namanya pemimpin ya, insya Allah mereka bisa lah untuk menjalankannya kayak gitu. Oke, abang kakak ya bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan terakhir kita minta closing statement, kalimat penutup, kesimpulan yang kita mulai dari Ustazah Ika dulu. Silakan Ustazah Ika, terkait dengan secara umum nih apa yang kita bahas segala macam. Ya, mungkin untuk ananda-ananda yang nanti akan menjadi pengurus selanjutnya gitu ya, kita berharap banyak yang bergabung ya di organisasi. Karena terlepas dari tadi itu dari kesibukan dan lain sebagainya, mendesak gitu ya, urgen banget sebenarnya bagi kita itu untuk berorganisasi. Nah, kalau bagi saya itu ya mendesak gitu ya bahasanya, artinya penting banget gitu. Karena kita sudah merasakan nih, mungkin kita semua lah merasakannya ya, sudah di dunia kerja gitu. Bahkan kita ngerasa kayaknya kurang awal nih gitu ya kita mulai berorganisasi, mulai itu kan aktif-aktifnya di kampus ya, sudah cukup matang gitu ya harusnya sejak awal. Nah, apalagi di sini mereka punya kesempatan, Anda semua punya kesempatan ditempa di organisasi sejak SMP gitu ya. Maka kita berharap itu dapat memberikan pelatihan skill lah ya yang cukup banyak gitu. Gitu ya. Apalagi Ustaz Hatta. Mungkin kalau dari sisi sekolah, supporting system untuk lebih menguatkan lagi ada anak-anak kita gitu. Gimana Ustaz? Pastinya kita ini ya tetap ya membutuhkan mereka gitu ya. Kita akan support penuh apapun yang mereka akan lakukan, ide-ide yang ya. ingin mereka. Karena memang mereka setelah terpilih kan kepengurusan ada, mereka akan membuat program kerja. Otomatis kita harus selalu mendukung mereka lah, intinya mendukung mereka, kemudian supaya mereka itu tadi mempunyai modal lah ya, mempunyai modal sehingga nanti pada saat terjun ke masyarakat itu udah enak banget gitu ya. Apalagi kalau bisa dipakai ya, biasa kan ada anak yang malah pernah dijadikan MC di tempat kompleknya kayak gitu ya, itu kan udah sangat luar biasa sekali ya, dan tempat tinggalnya gitu ya, tempat tinggalnya jadinya kayak gitu ya, jadi sangat menarik sekali lah ya. Harapannya anda yang bergabung harus lebih semangat lagi karena memang itu sangat penting sekali, apalagi nanti di zaman ke depan itu kan saingan mereka ini robot ya, saingan kita sudah robot gitu ya. Betul. Sehingga skill mereka tuh harus punya skill gitu ya, dan skill itu didapatkan tidak hanya ya akademik saja ya, cuma lebih banyak skill itu didapatkan di organisasi kayak gitu. Terus sih harapannya mereka banyak bergabung ya, karena kita pun akan memulai ya rekrutmen ya Ustazah ya. Rekrutmen di tanggal 8 ya. Insya Allah dari tanggal 8 sampai tanggal 16 kalau nggak salah ya, sepekanan. Iya. Oke, silakan bergabung anak-anak kita. Ada Pak Atta. Pak Atta ini selalu ada di belakang murid ya. Jadi kalau ada curhat-curhat tuh selalu ke Ustaz Atta. Orangnya enak gitu ya. Ustazah Ika juga tentunya di belakang layar yang luar biasa gitu. Oke, terima kasih jazakallah khair Ustazah sudah bersedia saya culik untuk program Sepatas Talk, dan ya kita coba memang hadir ya di event-event atau di kondisi-kondisi terkini gitu. Dan mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan, dan juga pesan-pesan tadi semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. Tentu menjadi berharap organisasi jauh lebih baik, terutama untuk anak-anaknya itu sendiri yang menjadi modal tentunya di usia yang sangat dini gitu ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di podcast-podcast berikutnya. Dan Sepatas Podcast dipersembahkan oleh Eskul Multimedia bekerja sama dengan Humas SMP ITI Al-Mumtaz dan juga bimbingan konseling SMP ITI Al-Mumtaz. Saya Rudi, mohon maaf jika ada kesalahan, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.